Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru datang dan baru bergabung di Ritsarlah Hilary channel. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan usahanya semakin maju serta sukses. Nah, di video kali ini Ritsarlah akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan izin PKRT untuk UMKM. Seperti apa sih PKRT itu? Lalu produk-produknya apa saja? Dan bagaimana cara daftarnya? Serta manfaatnya seperti apa untuk kita sebagai UMKM mendapatkan izin PKRT? Akan kita simak di video kali ini. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu apa itu PKRT, wajib tonton dan simak video sampai selesai. Jangan lupa mohon di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Yuk kita masuk ke pembukaan terlebih dahulu ya. Nah, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk pengantar awal terlebih dahulu teman-teman. Jadi di dalam dunia bisnis ini legalitas usaha dan izin edar merupakan dua hal yang sangat penting. Karena apa? Karena legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis. Sementara nih, izin edar ini adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis. Harapannya dengan memiliki legalitas usaha nih, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Karena legalitas usaha dan izin edar ini dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen, di mana izin edar ini memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan ini telah melalui pengajuan dan pengujian serta penilaian yang memadai untuk memastikan nih bahwa keamanan dan kualitasnya. Dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses pasar ke yang lebih luas lagi dan peluang bisnis yang baru teman-teman. Jadi teman-teman, kita sebagai pelaku usaha UMKM ini wajib memiliki namanya legalitas usaha dan juga izin edar teman-teman. Nah, di video yang sudah kami buat itu kita sudah bikin semua tentang bagaimana melengkapi legalitas usaha. Dan video kali ini kita akan membahas tentang PKRT teman-teman. Karena banyaknya teman-teman yang belum mengetahui apa itu PKRT. Jadi kita bikin videonya kali ini teman-teman. Jadi nih buat sahabat wirausaha, kebutuhan masyarakat terhadap alat dan perlengkapan kesehatan ini cenderung mengalami peningkatan. Apalagi waktu itu di masa pandemi, permintaan terhadap produk-produk ini melonjak dari biasanya. Tak heran nih, kondisi ini menarik pelaku usaha membuka bisnis produksi maupun perdagangan alat dan perlengkapan kesehatan. Nah, selain memperhatikan proses bisnisnya, ini sahabat juga yang tertarik menekuni bisnis ini juga perlu memperhatikan aspek perizinannya. Sebab ketika sudah mengantongi izin, sahabat bisa berbisnis dengan lebih tenang pastinya nih ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas izin alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau kita sebut dengan PKRT yang ditujukan baik bagi pemilik industri maupun distributor atau pedagang alat kesehatan dan PKRT. Dan video kali ini kami dedikasikan untuk teman-teman UMKM nih yang sering menanyakan kepada kami apa itu PKRT dan seperti apa, kami bahas di video kali ini. Jadi teman-teman, pengertiannya PKRT ini adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, kalau yang makanan itu kan PIRT. Nah, kalau ini untuk alat kesehatan itu namanya PKRT. Jadi PKRT ini adalah alat atau bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Oleh karena itu nih, alat kesehatan dan PKRT haruslah bermanfaat, bermutu, serta aman ketika digunakan, sehingga harus diproduksi dan didistribusikan secara benar sesuai dengan standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat, presisi, dan aman teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang produksi makanan itu wajib ada SPP PIRT. Nah, kalau teman-teman yang memproduksi ini untuk PKRT, ini untuk alat-alat kesehatan. Seperti apa? Contoh-contohnya nanti akan kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman wajib simak sampai dengan selesai ya.
Nah teman-teman, berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 70 tahun 2014 tentang perusahaan rumah tangga kesehatan dan perbekalannya atau PKRT, di mana perusahaan rumah tangga ini adalah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan. Nah, dari ketentuan itu, perusahaan rumah tangga ini hanya dapat memproduksi alat kesehatan dan PKRT tertentu, teman-teman. Jadi, bagi perusahaan rumah tangga yang memproduksi alat kesehatan dan PKRT ini tertentu harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaatnya. Adapun nih, kriteria tersebut yang dapat diproduksi oleh perusahaan rumah tangga tersebut berikut pasal 2 ayat 2 Permenkes nomor 70 tahun 2014. Yang pertama adalah produk yang menggunakan peralatan manual sampai semi otomatis dalam proses produksinya. Yang kedua, produk yang berisiko rendah bagi penggunanya. Kemudian ketiga, produk non-invasif. Kemudian empat, produk non-steril. 5, produk non-elektrik. Dan keenam, produk tidak mengandung antiseptik dan desinfektan. Yang ketujuh, proses produksi tidak perlu penanganan limbah. Jadi teman-teman nih, buat teman-teman yang usahanya ini berkaitan dengan PKRT atau kesehatan, ini syarat-syaratnya teman-teman untuk produk-produk yang bisa diproduksi oleh teman-teman PKRT. Jadi kalau makanan itu PIRT, kalau sekarang alat-alat kesehatan ini namanya izin PKRT, teman-teman. Jadi nih kesimpulannya, izin edar PKRT Kemenkes yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi seperti namanya, izin edar PKRT ini diberikan oleh Menteri Kesehatan CQ, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, safety, mutu, quality, dan manfaat efisiensi, di mana PKRT ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis terhadap keamanan dan kesehatan manusia. Nah, dengan terjaminnya suatu produk berkesehatan dengan PKRT ini tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, ataupun lingkungan, teman-teman. Jadi benar-benar ini PKRT izin yang diterbitkan untuk kita sebagai pelaku usaha rumah tangga. Nah, jenis-jenis apa saja nih? Ini ada tisu dan kapas. Ini contohnya kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, cotton bud, tisu dan kapas lainnya. Kemudian ada sabun cuci batang, sabun cuci krim, enzim mencuci, deterjen, pelembut, memutihkan, sabun cuci, dan sediaan untuk mencuci lainnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang usahanya ada di dalam layar ini, berarti itu bisa menggunakan izin PKRT, teman-teman. Lalu selanjutnya ada nih pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, pembersih lantai, pembersih logam, pembersih mebel, pembersih karpet, penjernih air, sabun cuci tangan, pemoles logam, pemoles lainnya, pemoles perabotan kayu. Ini adalah produk-produk yang bisa menggunakan izin PKRT, teman-teman. Nah, ini berikut gambar-gambarnya, teman-teman, contoh produk PKRT. Ini ada hand sanitizer, ada pembersih-pembersih macam-macam, teman-teman, ada deterjen. Jadi ini adalah kami ambil contoh-contoh dari produk UMKM yang sudah mendapatkan izin PKRT, dan ini adalah contoh-contoh produk. Mungkin teman-teman yang menonton video ini adalah teman-teman yang memiliki usaha di bidang PKRT, teman-teman. Dari produk-produk kesehatan rumah tangga, ini contoh-contohnya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari sendiri bagaimana prosesnya untuk pembuatan produk ini. Yang pasti harus ada izin PKRT-nya, teman-teman, supaya teman-teman aman dan konsumen pun tenang, teman-teman. Nah, ini untuk KBLI-nya, teman-teman. Jadi bagi sahabat wirausaha yang tertarik bergerak di bidang bisnis perdagangannya saja, alat kesehatan dan PKRT ini perlu mengetahui kategori usahanya dalam KBLI, teman-teman, atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Antara lain nih, jadi buat yang perdagangan saja nih, untuk distributor alat kesehatan itu 46691, cabang distributor alat kesehatan 46691 juga, toko alat kesehatan 47725. Jadi buat teman-teman yang punya usahanya perdagangan alat kesehatan ini KBLI-nya, teman-teman. Nah, nanti selanjutnya ada KBLI untuk kita sebagai produsen PKRT, teman-teman. Apa saja sih KBLI-nya? Jadi ada dua, ada KBLI PKRT, ada KBLI Alkes atau alat kesehatan. Nah, berikut teman-teman untuk KBLI-nya Alkes dan PKRT. Jadi buat PKRT, teman-teman, ini contohnya nih KBLI PKRT 20212, industri pemberantasan hama, contohnya pestisida rumah tangga, industri kertas tisu itu 17091, kemudian industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, industri barang dan karet untuk kesehatan, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga. Ini yang KBLI Alkes, industri nonwoven dan lain, teman-teman. Silakan teman-teman ini bisa cek di layarnya, nanti di screenshot saja. Nah, hal ini penting, teman-teman, karena nanti teman-teman perlu mengisi dengan tepat KBLI-nya saat mendaftarkan NIB di OSS, teman-teman. Karena nanti izin PKRT ini diterbitkan langsung dari OSS ya, teman-teman ya. Nah, lalu untuk persyaratannya adalah pertama, teman-teman wajib memiliki namanya akun OSS, teman-teman ya. Kemudian ada fotokopi KTP, fotokopi NIB, nomor pokok wajib pajak,
peta lokasi dan layout ruangan, surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk hak akte milik atau sewa atau kontrak ya. Kemudian harus ada juga ada daftar peralatan dan bahan untuk produksi, daftar alat kesehatan atau PKRT yang akan diproduksi, surat keterangan rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan teman-teman. Nanti untuk pendaftarannya sendiri ini akan dilakukan secara online teman-teman via akun OSS teman-teman. Jadi pastikan NIB-nya ini sudah sesuai dengan yang ada dan yang diproduksi oleh teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga ini bisa mengecek izin PKRT nih. Jadi bagaimana sih cara mengecek nomor izin edar atau nomor registrasi Kemenkes RI bagi alat kesehatan? Nah, saat ini nih telah tersedia sistem registrasi online, yaitu sistem Info Alkes yang disiapkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, sehingga seluruh perusahaan produsen serta penyalur alat kesehatan dan PKRT serta masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai perizinan Alkes dan PKRT atau profil perusahaannya dapat mengecek melalui aplikasi tersebut, yaitu melalui link http://infoalkes.kemkes.go.id. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini bagaimana cara membacanya? Jadi misalkan masuk ini PKD 202041060092, maka akan diperoleh data seperti ini teman. Jadi untuk mengecek semua secara manual Alkes dan PKRT, nomor izin edar yang terdiri dari 14 digit ini memberikan informasi. Digit ke-1 P itu artinya apa? Jadi 3 digit pertama berupa huruf, 11 digit berikutnya itu berupa angka yang menunjukkan PKRT dan dilambangkan dengan huruf PK. Sedangkan digit 3 ini menunjukkan tempat PKRT tersebut diproduksi. Contohnya PKRT dalam negeri itu D, kalau PKRT produk luar negeri atau impor itu L teman-teman. Nah teman-teman, ini contoh sertifikat dari Alkes dan juga PKRT teman-teman. Jadi ada logo dari Kementerian Kesehatan. Nanti ketika teman-teman sudah mendaftarkan PKRT-nya di NIB atau di OSS-nya, sudah lengkap semua, sudah membayar PNBP atau pajaknya, maka nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari PKRT teman-teman. Ini sebagai bukti izin edar bahwa produk teman-teman yang dihasilkan dari rumah ini bisa dijual untuk masyarakat yang lebih luas lagi karena sudah terjamin dan sudah aman teman-teman. Nah, gambaran alur prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti pendaftar, kemudian berkas diterima, nanti akan ada pemeriksaan by sistem, kemudian sudah dicek, nanti ada ke lapangan, kemudian disubmit, dan nanti ketika sudah ada pembayaran pajak maka teman-teman akan diproses teman-teman. Kemudian nanti akan muncul sertifikat PKRT-nya itu di dalam sistem akun OSS teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan. Jadi teman-teman wajib nih memiliki akun OSS ya. Gimana cara daftarnya? Kami juga sudah buatkan video tentang bagaimana cara memilih NIB dan juga mendaftarkan dari OSS teman-teman. Nah, jadi nanti di sini pemohon harus memeriksa draft izin edar dan mengirimkan kembali hasil pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam. Nah, jadi teman-teman pastikan ya, kalau apabila pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan persyaratan sesuai ketentuan di atas, maka akan dikeluarkan surat penolakan dan pemohon harus mengajukan permohonan baru. Biaya PNBP nih tidak dapat dikembalikan untuk permohonan ditolak. Jadi teman-teman hati-hati ya, ini karena lumayan besar biayanya di atas 1 juta. Ketika teman-teman gagal atau tidak bisa melengkapi, maka 1 juta itu hangus teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah mempersiapkan dulu data-datanya teman-teman. Nah, ini gambaran biayanya teman-teman. Jadi di sini waktu dan biaya layanan proses permohonan perubahan izin edar adalah sama untuk seluruh kelas PKRT. Waktu layanan proses permohonan izin edar ini dihitung sejak permohonan terkirim ke tim penilai sesuai dengan kelas produk. Nah, kelas 1, 2, dan 3 ini jangka waktu registrasi 7 hari, penambahan kelengkapan 10 hari, penilaian 7 hari, izin edar 10 hari. Untuk biaya teman-teman kelas 1 itu 500.000, kelas 2 1 juta, kelas 3 1 juta rupiah. Ini adalah PNBP teman-teman, jadi pendapatan negara bukan pajak, tapi yang dimasukkan ke kas negara teman-teman. Jadi sama seperti kita mendaftarkan merek juga ada PNBP-nya. Ini untuk PKRT juga ada teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin lewat biaya jasa biro juga bisa teman-teman. Jadi biaya jasa perizinan PKRT selama disediakan cukup bervariasi teman-teman, tidak berpatokan pada harga tertentu.
Namun untuk perkiraan biaya ini agak lumayan mahal nih di Jakarta. Contohnya itu biaya administrasi dan legalitas mulai dari 2 juta, penerbitan izin edar mulai dari 500.000 per produk teman-teman. Tapi harus ingat nih bahwa biaya di atas bisa berubah-ubah tergantung pada kebijakan dan peraturan terbaru dari pemerintah. Oleh sebab itu teman-teman wajib update tentang infonya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran ya. Nah teman-teman, ini beberapa kegiatan sosialisasi PKRT yang diadakan untuk teman-teman UMKM, di mana sosialisasi ini benar-benar diadakan oleh berbagai macam, terutama dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya izin PKRT ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat beberapa foto-fotonya ya, di mana sosialisasi pelaksanaan Gemah Cermat dan Optimalisasi YOAISA dalam rangka mendukung Germas di kabupaten kota provinsi dan melaksanakan edukasi gerakan masyarakat terhadap penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang benar. Jadi teman-teman, nanti buat teman-teman yang mendapatkan pelatihan ini, teman-teman bisa juga ikut nanti ke dinas kesehatan setempatnya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu saja video tentang PKRT. Di sini kami promo RHC Konsultan UMKM teman-teman, karena banyaknya teman-teman yang ingin dibantu, yang konsultasi dan bertanya tentang legalitas UMKM. Saat ini kami RHC Konsultan UMKM sebagai sahabatnya wirausaha pemula, pebisnis muda dan UMKM berkembang memiliki visi setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Inilah alasan kami hadir untuk membantu mengurus legalitas bisnis UMKM Anda untuk naik level menjadi PT perorangan dengan program khusus paket bisnis agar UMKM Anda siap melangkah menjadi lebih maju lagi, di mana saat ini paket all-in-one ini hanya Rp250.000 saja. Dari Rp1.000.000 Anda akan mendapatkan legalitas PT perorangan dan juga yang lainnya. Silahkan bisa cek di link deskripsi kita, di link Tri RHC Konsultan UMKM. Kami sudah sediakan di situ teman-teman, bisa dipilih paketnya teman-teman. Nah teman-teman, selain itu untuk jenis kelas PKRT ini ternyata ada juga kelas-kelasnya teman-teman. Jadi jenis barang apa saja sih yang termasuk dalam kategori PKRT dan membutuhkan izin edar PKRT? Nah, semua alat dan bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum ini bisa diproduk dalam negeri atau produk impor. Saat mengajukan izin edar ada biaya resmi yang harus dibayar sesuai kelas risiko dan jenis barangnya. Nah, berikut ini adalah klasifikasi berdasarkan kelas risiko yang akan menentukan besaran biaya PNBP teman-teman. Ada 3 teman-teman. Untuk kelas 1 itu risiko yang rendah, lalu kelas 2 itu resiko sedang, kelas 3 resiko tinggi teman-teman. Jadi untuk kelas 1 di mana PKRT yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, karsinogenik. Nah PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran tanpa harus disertai hasil pengujian laboratorium, contohnya kapas, tisu teman-teman. Lalu selanjutnya kelas 2 atau risiko sedang teman-teman. Jadi PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian laboratorium, contohnya deterjen, alkohol. Nah yang ketiga adalah kelas 3 atau risiko tinggi, di mana PKRT yang mengandung pestisida ini di mana pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan melakukan pengujian laboratorium yang telah ditentukan serta telah mendapatkan persetujuan dan komisi pestisida, contohnya anti nyamuk bakar, repelen dan lainnya teman-teman. Nah karsinogenik ini adalah zat-zat yang bisa menimbulkan kanker teman-teman. Oke teman-teman, itu saja informasi terkait PKRT yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan ada informasi ini teman-teman bisa segera mengurus PKRT-nya untuk teman-teman yang memproduksi PKRT teman-teman. Semoga memudahkan teman-teman ya. Jangan lupa nih teman-teman, kesimpulan dan actionnya, pelajarin lagi nih lebih lengkap informasinya yang disesuaikan dengan produk yang Anda hasilkan dan siapkan semua berkasnya agar berhasil teman-teman. Lalu teman-teman silahkan segera coba, link pendaftarannya sudah kami cantumkan di deskripsi video teman-teman ya, bisa teman-teman langsung klik. Dan jika teman-teman ingin dibantu terkait legalitas usaha, bisa cek paket layanan yang kami sediakan di deskripsi video ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman. Itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa mohon di like, subscribe, dan silakan ketikkan komentar teman-teman agar bisa kami balas dan kita bisa bikin video lagi teman-teman. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.